Pernahkah kalian membayangkan sebuah camilan dari rasa tradisional dan inovasi modern, sesuatu yang bukan hanya menggoda lidah, tetapi juga peduli pada lingkungan? Perkenalkan Sweet Tooth Heaven dengan produk unggulan kami, Taro Cheese Crust. Taro Cheese Crust bukan hanya sebuah camilan biasa, tetapi kami menghadirkan inovasi baru yang lebih lembut dan teksturnya lebih halus. Rasa gurih dari keju dan manis alami dari talas. Tapi tunggu dulu, keunikan dari produk kami bukan hanya soal rasa. Kami percaya bahwa sebuah bisnis harus bisa bertanggung jawab. Itulah sebabnya kami menggunakan bioplastik ramah lingkungan dengan ekstrak talas yang bukan melindungi produk kami saja, tetapi menjaga bumi tetap hijau. Sweet Tooth Heaven tidak hanya menghadirkan sebuah rasa, tetapi juga solusi untuk masa depan. Jadi, apakah kalian siap untuk menjadi bagian dari perubahan ini? Mari jelajahi lebih lanjut tentang Taro Cheese Crust, cemilan yang menginspirasi. Selanjutnya ada analisis pasar. Apa sih yang dimaksud dengan analisis pasar? Jadi, analisis pasar adalah suatu proses sistematis yang mencakup pengumpulan, analisis, interpretasi, informasi terkait pasar, pelanggan, dan pesaing produk atau layanan. Yang pertama ada target pasar. Target pasar dari produk kami adalah semua kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun milenial. Yang kedua ada pergerakan pasar. Di sini pergerakan pasar terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perkembangan teknologi. Di saat ini dapat memperluas jaringan kita sebagai wirausaha. Dengan berkembangnya teknologi dan media sosial, kami memanfaatkan hal ini untuk pemasaran dan penjualan produk, seperti mempromosikan produk melalui media digital, berbentuk poster, dan jual beli online melalui WhatsApp. Melalui perkembangan ini, kita dapat bekerja jarak jauh, tetapi tetap mendapatkan laba yang besar. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen saat ini cenderung memilih produk atau layanan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan memberikan pengalaman yang unik. Maka dari itu, kami berinovasi untuk membuat packaging yang ramah lingkungan dan membuat rasa makanan yang unik untuk experience konsumen. 3 yaitu periklanan. Periklanan sebagai wirausaha yang inovatif. Kita dapat mempromosikan produk-produk kita melalui berbagai media, seperti media online, dengan membuat akun media sosial untuk bisnis, membuat konten-konten yang menarik, dan mempromosikan produk kita melalui review influencer. Selain itu, kita juga dapat mempromosikan produk kita melalui media offline, seperti mengikuti seminar untuk membangun brand, membuka stand di festival-festival, dan melakukan promo rutin, serta menawarkan produk. Selanjutnya yaitu tingkat pesaing. Tingkat persaingan antara produk yang kami buat dengan produk yang sejenis masih tergolong cukup rendah, tetapi dengan produk yang lebih modern tergolong cukup tinggi. Selain menjual rasa, kami juga menjual experience konsumen saat membeli produk kami. Dengan bahan yang berkualitas dan inovasi-inovasi yang ada, kami sudah mempertimbangkan penentuan harga, sehingga harga produk kami dengan produk sejenis lainnya bisa dilihat dan dibandingkan dengan segi rasa dan experience-nya. Saran dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama branding. Branding jika dijelaskan secara singkat adalah membuat nama produk dan logo bisnis. Yang kedua adalah menentukan teknik marketing. Teknik marketing online dapat kami lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menggunakan platform seperti Instagram atau TikTok untuk mengupload barang yang akan kami promosikan. Yang kedua, membuat video menarik seperti iklan untuk mempromosikan barang kami. Marketing offline juga dapat kami lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, berpartisipasi dalam bazar atau pameran untuk membangun produk. Yang kedua, menawarkan secara langsung kepada konsumen barang yang akan kami jual. Apa sih financial projection itu?
Jadi, financial projection ini adalah semacam dugaan keuangan yang kita buat untuk bisnis kita di masa depan. Lalu kenapa financial projection ini penting banget buat kita? Supaya kita tahu apakah bisnis yang kita jalani ini bisa menghasilkan laba atau bisa mengembalikan modal awal dan kapan modal awal itu bisa kembali. Dengan mengetahui semua hal itu, kita dapat lebih mudah dalam mengembangkan bisnis yang kita buat. Contohnya kayak pembukaan cabang yang lebih luas, penambahan menu, dan juga peningkatan kualitas alat-alat produksi. Financial projection ini bukan hanya dugaan yang kita buat-buat, tapi juga ada kaidahnya loh. Dan ini dia financial projection dari Sweet Tooth Heaven. Di dalam financial projection ada variable cost, fixed cost, dan total cost. Lalu apa sih ketiga itu? Variable cost adalah biaya yang dinamis, sehingga biaya ini dapat naik maupun sebaliknya. Sedangkan fixed cost adalah biaya tetap dalam kondisi apapun. Selanjutnya ada total cost. Jadi total cost itu adalah semua biaya yang menjadi modal awal dalam bisnis kita. Kita juga bisa menentukan laba dengan average dan markup. Dengan mengetahui semua hal tadi, kita jadi tahu jumlah pendapatan kita dalam 1 bulan, biaya modal dalam 1 bulan, dan laba yang kita dapatkan dalam 1 bulan. Sehingga kita dapat menyimpulkan kalau modal awal kita dapat kembali dalam waktu 1 bulan. Setelah apa yang disampaikan oleh tim Sweet Tooth Heaven tadi, dapat disimpulin kalau pembuatan bisnis itu bukanlah hal yang mudah. Lalu apakah kalian minat dengan ide bisnis kami atau ada inovasi lain supaya ide bisnis kami lebih efektif? Bayangin kalau di masa depan kita bisa membuka suatu bisnis dan menjadi pebisnis yang sukses. Jadi, ayo menjadi anak muda yang lebih inovatif dan kreatif. Dadah! Ooh, child, listen.